Halo guys, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindini Deola Bahim. Saya mahasiswa semester 4 dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hairun Ternate. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hermeneutika. Sebelum kita masuk pada hermeneutika, di sini ada 3 poin yang akan saya bahas mengenai hermeneutika, cara pengumpulan hermeneutika, dan cara menganalisis hermeneutika. Langsung saja kita masuk pada hermeneutika. Hermeneutika adalah pendekatan filosofi dan metodologis yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasi teks, simbol, budaya, atau pengalaman manusia. Ini melibatkan proses penguraian makna yang tersembunyi atau tersirat dalam konteksnya, dengan memperhatikan aspek-aspek seperti bahasa, konteks, historis, budaya, dan interpretasi subjektif. Hermeneutika sering diterapkan dalam ilmu humaniora, ilmu sosial, dan studi keagamaan untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena manusia. Contoh hermeneutika bisa ditemukan dalam penafsiran kitab suci, sastra klasik, atau teks filosofi. Misalnya ketika seorang penafsir sebuah puisi untuk menggali makna filosofi, atau ketika seorang ahli agama menafsirkan ayat Alkitab untuk memahami pesan spiritualnya. Hermeneutika juga digunakan dalam bidang-bidang seperti hukum, sastra, dan seni. Cara pengumpulan data dalam metode hermeneutika bervariasi tergantung studi terhadap teks, observasi, wawancara, atau pengamatan langsung terhadap fenomena yang diinterpretasikan. Analisis data dalam hermeneutika melibatkan proses interpretasi yang mendalam, di mana peneliti menggali makna yang tersembunyi atau tersirat dalam teks atau fenomena tersebut. Ini melibatkan refleksi kritis, konteks histori atau budaya, dan interpretasi subjektif untuk memahami dengan lebih baik pesan yang terkandung dalam data tersebut. Yang pertama, interpretasi teks sastra. Seorang Kristus sastra menggunakan pendekatan hermeneutika untuk menginterpretasikan makna dalam sebuah puisi klasik. Yang kedua, analisis filsafat. Seorang filsuf menggunakan hermeneutika untuk mengurai teks-teks filosofis klasik seperti karya-karya Plato. Yang ketiga, penafsiran Alkitab. Seorang teolog menggunakan pendekatan hermeneutika untuk memahami dan menafsirkan kitab-kitab suci seperti Alkitab. Yang keempat, analisis tekstual. Seorang ahli bahasa menggunakan hermeneutika untuk menganalisis teks-teks kontemporer seperti novel atau artikel jurnal. Yang kelima, studi kualitatif dalam ilmu sosial. Seorang peneliti sosial menggunakan hermeneutika untuk menganalisis data kualitatif seperti wawancara atau catatan lapangan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Dadah.